Halo guys, selamat siang buat kita semua. Kembali lagi bersama Wulan di YouTube channel kami Fishery Blog. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik ikan sehat alami aman dikonsumsi. Baiklah, kali ini Wulan sedang bersama dengan Ibu Mariam yang membidangi bidang perlindungan perikanan ya Bu ya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih gejala atau kondisi ikan sakit, bagaimana solusinya gitu kan Bu, kayaknya ada lebih baik kita memahami atau mengetahui dulu apa sih pengertian dari penyakit itu gitu Bu. Baiklah, saya akan coba menjelaskan. Pengertian dari penyakit ikan itu adalah terganggunya kesehatan pada ikan yang disebabkan karena ada gangguan fungsi organ ikan baik sebahagian maupun secara keseluruhan. Jika ini tidak cepat ditangani, maka akan menyebabkan kematian massal pada ikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melakukan tindakan pencegahan seperti pemberian vitamin dengan bahan-bahan herbal yang terdapat di alam dan mudah ditemukan. Begitu, itulah tadi pengertian penyakitnya ya Bu ya. Terus itu tadi udah pengertian penyakitnya, kira-kira kalau faktor penyebabnya itu bagaimana ya Bu ya? Faktor penyebabnya itu ada 3. Yang pertama inang itu adalah ikan itu sendiri. Kemudian patogen, yaitu bakteri, kuman, dan parasit. Kemudian lingkungan ini yaitu kualitas air, di mana media dari budidaya ikan itu sendiri. Jika lingkungan tidak mendukung, misalnya kualitas air buruk, maka akan memicu pertumbuhan dari bakteri yang ada pada air. Dan jika ikan imun tubuhnya rendah atau kekebalan tubuhnya rendah, maka akan mudah terserang penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan bakteri yang tinggi dari patogen itu sendiri. Berarti sama dengan manusia ya Bu ya, kalau lingkungan kita jorok, kita juga kena penyakit atau imun kita sendiri yang rendah gitu ya Bu ya. Iya benar, akan mudah kita terserang penyakit. Begitu. Itu tadi sudah pengertian, faktornya juga sudah Ibu jelasi gitu kan. Terus kira-kira ada nggak sih Bu klasifikasi dari penyakitnya gitu Bu? Ya, klasifikasinya itu ada 2, yaitu infeksius dan non infeksius. Infeksius itu yaitu disebabkan oleh adanya gangguan dari bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sedangkan non infeksius disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung, yaitu kualitas air, kemudian dari pakannya juga yang kualitasnya mungkin buruk, kemudian yang ketiga genetis atau faktor keturunan dari ikan itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Terus kira-kira Bu, apa sih ciri-ciri dari ciri-ciri gimana sih kita bisa lihat oh ikan ini sakit gitu kan? Terus apa dampaknya gitu Bu dari penyakit ikan ini gitu Bu? Jika ikan sudah terserang penyakit, kita dapat lihat ya, dia yang pertama dia kurang respon jika ada pemberian pakan, karena nafsu makannya udah pasti berkurang kalau ikan itu terserang penyakit. Kemudian yang kedua, gerakannya tidak beraturan, kadang dia mau berputar-putar, kemudian naik ke atas ya, sering ngapung di atas itu ya Bu ya. Kemudian dia juga sering menggosok-gosokkan tubuhnya ke dasar kolam atau ke pinggir kolam. Itu sebabkan karena bakteri tadi mungkin ya di permukaan kulitnya. Kemudian yang tiga, produksi lendir sangat berlebihan. Kemudian pertumbuhannya juga tidak normal. Dan biasanya itu ikan itu anatomi tubuhnya ya tidak normal tadi loh. Ya, makanya sering ada yang bengkok gitu ya iya, Bu ya. benar-benar karena kekurangan zat tertentu deh. Terus tadi Bu dampaknya bagaimana ya Bu? Ya kalau Ya ke bagi ikan atau ke pembudidayanya? Kalau bagi ikan itu sendiri bisa kita lihat langsung ya, tadi pertumbuhannya yang tidak normal itu dari anatomi atau bentuk tubuhnya ya. Itu tadi lah seperti ada yang bengkok, iya. Kemudian pertumbuhannya lambat. Misalnya masa budidaya sudah 3 bulan tapi dia belum mencapai ya batas normal gitu kan. Kemudian kerdil lah, dia tidak bisa besar lagi. Karena kekurangan mungkin zat tertentu ya. Berarti itu udah ikan sakit lah itu ya Bu ya. Ikan sakit. Selain yang tadi juga kan ciri-ciri tadi kan. Terus Kemudian kalau ke pembudidayanya Bu? sudah jelas kalau pembudidaya sudah pasti dia rugi ya, karena tingkat dari rasio konversi pakannya tinggi, FCR-nya tinggi, karena dia membutuhkan banyak pakan, tetapi yang dihasilkan bobot ikannya sangat rendah. Tidak sesuai ya. Jadi pakannya diberikan dengan
ikan yang dihasilkan, istilah produksi ikannya. Sedangkan tingkat kelulusan hidup atau survival rate ya itu sangat rendah karena banyaknya nanti ikannya mati jika tidak cepat ditangani. Oleh karena itu kita di sini harus kita perhatikan jika memang ikan itu sudah menunjukkan tanda-tanda ada penyakit, kita harus cepat menanganinya. Oh gitu ya Bu. Makanya berarti kalau dia sakit itulah yang dampak ke pembudidayanya ya. Kita kasih makan ikannya banyak tapi pertumbuhannya kurang cepat gitu Kurang ya, atau cepat, makannya iya, sedikit benar. gitu ya Bu. Kurang Ya? respon dia Kurang terhadap responnya. Oh, iya, habis terhadap dipakan, makanan. habis diapalah semuanya ya Bu ya berdampak gitu ya Iya, Bu. Jadi Bu tadi kita sudah Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu penyakit, bagaimana apa itu faktornya, klasifikasinya, terus ciri-cirinya gitu ya kan Bu. Bagaimana sih Bu serta dampaknya tadi ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sih Bu solusi pencegahannya gitu Bu supaya ikan ini kan lebih bagus, tadi Ibu bilang kita tadi pencegahan gitu ya kan. Sebelum ikannya sakit apa sih, atau setelah pun ikannya sakit bagaimana sih Bu solusinya gitu? Sebelum ikan itu sakit, ya ada baiknya kita melakukan pencegahan. Karena seperti kita juga ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati itu pasti biayanya pun lebih tinggi. Kemudian resiko itu sangat besar gitu ya kan. Karena ikan ini kalau lambat saja ditangani dia akan menyebabkan kematian massal. Nah, itu Berdampak ke yang lain sangat ya. merugikan sekali. Karena kita sebelum melakukan usaha budidaya ini kita harus mempertimbangkan juga resikonya kan. Karena penyakit ini merupakan salah satu resiko terbesar untuk membudidayakan ikan ini. Nah, di sini kita akan merekomendasikan pencegahan penyakit ikan itu dengan pemberian vitamin yang rutin. Itu untuk membentuk imunitas tubuhnya lebih tinggi supaya tidak mudah terserang penyakit dengan menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapat di alam sekitar kita dan juga ada juga di dapur kita. Sehingga Kira-kira apa ya Bu ya bahan-bahannya itu? bahan-bahannya itu diantaranya itu ada kunyit, ada bawang putih, kemudian ada juga daun ketapang, daun pepaya, daun mengkudu, ada juga daun sirih. Cuma pada saat ini kita menggunakan dua bahan saja yang mudah kita dapatlah di dapur. Oh berarti sekarang ini ada Dapur kita. prakteknya ya Bu ya? Iya, yaitu dari kunyit dan bawang putih. Di mana masing-masing bahan ini mengandung zat antibakteri, antiparasit, anti kuman, kemudian antivirus yang baik untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan. Nah, tadi kan kita sudah banyak nih bincang-bincang ya kan Bu. Ibu juga tadi sudah menjelaskan bahan-bahannya apa aja gitu ya kan Bu. Bagaimana kalau kita langsung praktek saja Bu? Ya boleh kita langsung mempraktekkan cara pembuatan vitamin ya dari bahan-bahan alami supaya mungkin tadi kan masih teori, supaya lebih jelas pada pembudidaya ikan dapat mempraktekkannya juga untuk pencegahan penyakit ikan untuk ikan yang sedang dibudidayakan. Sekarang kita akan mempraktekkan cara pembuatan dari vitamin ya, dari bahan alami yang terdapat di dapur yaitu kunyit dan bawang putih. Dimana manfaat dari kunyit ini adalah sebagai antioksidan, antiparasit, antibakteri. Sedangkan dari bawang putih ini sendiri juga mempunyai sifat yang sama yaitu antibakteri, antioksidan, dan antiparasit sekaligus anti peradangan atau inflamasi. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu kunyit sekitar 2 ruas ya. Ini untuk 5 kg pada saat 1 kali pemberian pakan. Kalau untuk bawang putihnya kita butuhkan sekitar 3 siung. Kemudian air 250 ml. Adapun cara pembuatannya yaitu kunyit kita iris-iris supaya mudah untuk di blender. Kemudian bawang putih.
Lalu kita tambahkan air sekitar 250 ml. Kemudian kita haluskan. Setelah halus kita saring. Sekarang kita akan mengaplikasikan ramuan herbal tadi atau dari bahan-bahan alam yang telah kita buat ke dalam. Ini kita coba untuk setengah kilo. Jadi takaran untuk ramuan tadi kita sesuaikan aja, jangan sampai pakan tergenang. Kita campur secukupnya, lalu kita aduk-aduk. Sebagai informasi tambahan kepada teman-teman pembudidaya ikan, jika kita mau meramu obat ikan dari bahan yang mengandung antibiotik seperti bawang putih, kunyit, daun pepaya, dan lain-lain, kita tak perlu lagi melakukan fermentasi dengan bakteri prebiotik, karena antibiotik akan membunuh bakteri prebiotik tersebut. Obat-obat dari bahan alami ini setelah diolah sebaiknya langsung diberikan kepada ikan, karena sifat bahan alami mudah larut. Semakin cepat diberikan, semakin baik. Setelah tercampur rata, kita biarkan sekitar 15 menit hingga ramuan tadi meresap pada pakan. Setelah itu baru dapat kita berikan kepada ikan. Nah, tadi teman-teman sudah melihat kan bagaimana pembuatan vitamin dari bahan-bahan alami. Kemudian tadi sudah dicampurkan langsung ke pakan, Bu ya. Iya benar. Ini sudah kering ya, sudah bercampur rata. Dapat kita langsung berikan kepada ikan. Iya. Pada saat ini ikannya pembesaran ini ya. Ikan Ini lele ikan ya. sehat ya. Jadi ini sebagai salah satu cara dalam pencegahan. Oke, kita akan langsung berikan kepada ikan. Kebetulan saat ini kami sedang berada di UPR ya, UPR Tani Makmur yang ada di Jalan Baja, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Dapat kita lihat ya, ikannya sangat respon terhadap pemberian pakan. Ini adalah ciri-ciri ikan yang sehat dan gerakannya sangat gesit.
kata-kata ataupun penyampaian kami yang salah, dan terima kasih telah menonton video kami. Saksikan video-video kami berikutnya di Fishery Blog. Ikan sehat alami, aman dikonsumsi. Hai guys, lebih baik kita langsung praktek aja daripada banyak ngomong nanti lupa gimana sih cara apanya, apa sih bahan-bahannya gitu kan. Cut dulu bang. Sekarang kita akan mengaplikasikan hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat pakan ini Kami mohon maaf apabila dari cara penyampaian kami ada yang salah dan kurang.